tiada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu buat kita semua. Nah, ibadah online remaja hari ini dibawakan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu dari GKPA Resort Selangkap. Nah adik-adik, sewaktu beribadah kita harus tenang ya, diikuti mulai dari awal hingga akhirnya nanti. Nah untuk itu adik-adik, salam sehat buat kita semua dari kakak-kakak guru sekolah minggu yang ada dari Resort Selangkap. Adik-adik, ternyata Tuhan itu sangat luar biasa. Hal ini terbukti dari buku Ende Angkola yang mengatakan bahwa di otang Tuhan. Nah, hari ini kita diundang oleh Tuhan untuk beribadah, bersuka cita selalu. Untuk itu, kita angkat lagu pujian kita, di otang Tuhan Yesus, diambil dari buku Ende Angkola nomor 392 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami, lewatkanlah orang yang berduka cita dan yang ditimpa percobaan. Dengarlah jeritan mereka dan bebaskanlah mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah penolong, perlindungan, dan memelihara pada waktu penderitaan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah adik-adik, ternyata setelah kita diundang Tuhan dan kita telah mendengarkan khotbah, saat ini ternyata Tuhan punya perintah loh adik-adik remaja buat kita, yaitu ditonahon Yesus. Kita angkat lagu pujian ini penuh dengan sukacita dan semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat lagi bersama-sama. Tuhan
yang bunyinya, nah di sini ada teksnya, kita sama-sama mengucapkannya ya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Yang artinya kita harus lebih takut, lebih kasih, lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan ya hukum Taurat dan artinya itu bukan cuma hanya dibaca tapi harus dihafalkan. Nah adik-adik, untuk lagu berikutnya kita angkat lagu pujian kita Kudaki-daki, dan selanjutnya kita angkat lagi Bangkit Serukan Nama Yesus. Penuh dengan semangat ya adik-adik, penuh dengan sukacita. Kita angkat bersama-sama. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu,
oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar ia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang satu-satunya, Anak-Mu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Allah atas pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Nah, adik-adik remaja semuanya, kita telah mendengarkan tadi pengakuan dosa. Setelah kita dipilih oleh Tuhan, ada hal yang luar biasa lagi loh. Setelah kita menjadi anak-anak remaja pilihan Tuhan, kita menjadi berani tampil beda. Untuk itu, kita angkat lagu pujian kita, Aku Berani Tampil Beda. Penuh dengan sukacita ya adik-adik menyanyikannya. Adik-adik remaja, di minggu pagi ini pengantar khotbah atau ayat hafalan untuk kita. Mari kita lihat di samping ini tertulis di Mazmur 27 ayat 1. Isinya, Tuhanku adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku takut? Tuhanku adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku gemetar? Ingat ya adik-adik, jangan lupa dihafal. Nah adik-adik, jangan lupa ya ayat hafalan yang tadi yang disampaikan oleh Amang Guru Sekolah Minggu harus dihafal ya adik-adik untuk minggu depan. Nah untuk saat ini kita angkat lagu pujian kita dari buku Ende Angkola yang berjudul Hotok Tok Ihut Tonokku. Diambil dari buku Ende nomor 209 ayat 1. Sama-sama kita nyanyikan ya adik-adik.
pengakuan saudara seiman kita di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya Inang Pendeta Resort Silanto. Nah, adik-adik, yang pertama kita siapkan itu adalah Alkitab. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, dan duduk dengan tenang waktu mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan sampai ke dalam hati dan pikiran kita, dan kita mampu melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita angkat lagu pujian kita, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saat kau menerima
Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik semua yang dikasihi Tuhan, remaja yang kami kasihi, marilah kita membuka Alkitab kita, merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai dengan ayat yang ke-50. Demikian firman Tuhan. Perkelahian Daud dan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Palestina itu. Orang Palestina itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisai. Ketika orang Palestina itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan, elok parasnya. Orang Palestina itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Palestina itu menutupi Daud. Pula orang Palestina itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Palestina itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari hidupmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Palestina kepada burung-burung di udara dan binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Palestina itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Palestina itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya lah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Palestina, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Palestina itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Palestina itu dengan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidupnya. Anak-anak remaja di seluruh GKPA yang masih beribadah secara online, firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini bukan cerita yang lain lagi, bukan cerita yang asing lagi bagi kita semua, yakni peperangan orang Israel melawan orang Palestina, dengan topik Daud mengalahkan Goliat. Bukan cerita yang asing lagi, kan adik-adik yang kami kasihi. Kita semua sudah tahu bahwa setelah bangsa Israel tinggal di tanah Kanaan, mereka harus terus berperang melawan bangsa-bangsa kuat di sekitar mereka. Termasuk orang Filistin adalah bangsa yang kuat yang senantiasa memerangi Israel
milik mereka. Namun Tuhan sudah berjanji, Kanaan adalah milik umatnya. Untuk mempertahankan milik umatnya itu, maka disuruh Tuhanlah umat Israel harus selalu berperang. Adik-adik remaja yang kami kasihi, tahu nggak bagaimana cara peperangan antara Daud dan Goliat dalam Yesus? Mari kita lihat ya. Panglima perang orang Israel, bagaimana orang? Panglima perang orang Israel, orang Palestina itu adalah perawakannya tinggi dan besar. Wajahnya bengis supaya takut musuhnya. Yang kedua, alat perang daripada orang Palestina itu, tahu nggak adik-adik? Panglima perangnya memakai topi baja. Dia juga pakai anti peluru. Rompinya pakai anti peluru. Pernah nggak adik-adik melihat Bapak Presiden kita Jokowi memakai rompi anti peluru? Demikianlah panglima perang orang Palestina itu memakai rompi anti peluru supaya ketika nanti kena dia peluru, dia tidak mati. Yang ketiga, alat daripada panglima perang orang Palestina itu adalah lebih tombak, juga ada alat-alat yang lain. Perisai itu dibawa oleh anak buahnya di depan untuk menakut-nakuti kita. Hebat kan? Alat perang orang Palestina hanya untuk mau mengalahkan orang Israel. Yang ketiga, yang mau kita lihat dari panglima perang orang Palestina ini adalah sifatnya. Sifatnya yang pertama adalah sombong. Dia menganggap remeh, menganggap hina panglima perang orang Israel. Sehingga dia mengatakan, anjingkah aku sehingga engkau datang melawanku dengan tongkatmu? Sombong dia, maka dia menangkap dengan pakaian kebesarannya untuk menakut-nakuti Daud. Yang berikut, sifat daripada panglima perang orang Palestina itu adalah mengendalikan keadaan. Perawakannya yang besar, tinggi, menghadapi Daud yang sederhana dan standar, maka dia bangga dengan keadaan. Tapi lihatlah adik-adik. Hai semua remaja GKPA, lihatlah, dengarkanlah, dan saksikanlah kesombongan daripada panglima perang orang Palestina itu dikalahkan oleh Daud. Yang tadi dia menghina Daud, yang tadi dia melecehkan Allah orang Israel, yang tadi dia menganggap remeh semua bangsa Israel, yang tadi dia menganggap bahwa musuh yang di depannya yang akan diperanginya adalah orang yang lemah. Lihat, Goliat mati di tangan Daud, orang yang sederhana. Dengan apa? Alat tersendiri yang dipersiapkan oleh Daud. Sebenarnya di awalnya Raja Saul telah mempersiapkan Daud dengan alat-alat panglima besar di tengah-tengah orang Israel. Diberikan juga seperti alat-alat perang daripada orang-orang
dan kematiannya karena kesombongannya. Anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan dan yang dikasihi gereja juga menjadi masa depan gereja. Perhatikan setiap sikap sombong, setiap sikap anggap remeh kepada orang-orang yang dikasihi Tuhan, setiap kita menganggap remeh perintah Tuhan, maka kesombongan kita itu akan membawa kita kepada kematian, kepada kejatuhan ke dalam dosa. Mari kita belajar dari kehidupan panglima perang orang Israel, yaitu Daud. Mari kita lihat apa yang dimiliki Daud. Pertama, perawakannya body standar, ganteng lagi. Kemudian wajahnya kemerah-merahan berarti dia masih muda, masih energi seperti anak-anak remaja zaman sekarang, energi. Dan pakaiannya biasa-biasa saja, tidak menolong seperti panglima perang orang Israel. Yang kedua, alat perangnya apa? Yang pertama, tongkat di tangan, tongkat sebagai gembala, tetap di tangan. Yang kedua adalah batu di kantong tempat, di kantongnya tempat batu untuk alatnya mengusir musuh. Kalau di kampung kami dikatakan itu hadangan, inilah dia hadangan. Di hadangan lagi di sisi si Daud batu. Dan yang ketiga di bawahnya yang dikatakan di sini adalah umban. Kalau di kampung kami ini ketapel. Tahu nggak adik-adik cara menggunakan ketapel ini? Ketapel ini diisi dengan batu. Maka dibidik si Daudlah kening daripada Goliat dengan batu. Kena ke keningnya antara topi bajanya dengan pengaman wajahnya. Kena di situ, maka Goliat mati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, enggak istimewa-istimewa amat alat yang dipakai oleh Daud, tapi dia percaya dengan alat yang sebenarnya Tuhan akan menyertai. Yang ketiga yang mau kita lihat anak-anak, adik-adik yang dikasihi Tuhan, remaja, GKPA yang mengikuti ibadah dengan secara online, sikap dan sifat Daud. Yang pertama, tenang, tidak terburu-buru. Masih adakah kita dapati sikap dan sifat anak-anak remaja zaman sekarang? Tenang dan tidak terburu-buru. Jangan-jangan kalau anak remaja zaman sekarang, kalau orang tua tidak memberikan HP atau orang tua tidak mengisi paket di HP-nya, cepat, disinilah, aku nanti terlambat, aku nanti ditinggalkan orang. Tidak tenang dan selalu terburu-buru. Yang kedua, tidak mudah terpengaruh. Walaupun Goliat sudah mendekat kepada dia, Goliat yang tinggi besar itu, Goliat yang beres itu, Goliat yang sombong itu, namun dia tenang, tidak terpengaruh dengan apapun yang ada di sini. Yang ketiga, sikap dan sifat Daud adalah pemberani. Siapapun kamu, sebesar apapun kamu, saya akan menang.
dengan alat-alatmu yang luar biasa, yang canggih. Namun saya datang menghadap kau dalam nama Allah semesta alam. Luar biasa kan? Rendah hatinya Daud. Dia hanya mengandalkan Tuhan. Tidak ragu, saya pasti menang. Apapun yang kau punya, saya punya Tuhan yang luar biasa. Inilah sebenarnya yang susah kita dapati di kehidupan orang-orang Kristen zaman sekarang. Jangankan di para remaja, para orang-orang Kristen, orang tua pun zaman sekarang sudah susah untuk mengandalkan Tuhan. Apalagi di masa COVID-19 yang belum berlalu dari bumi pertiwi ini. Ketika gelombang tsunami COVID itu melanda seluruh dunia, masih dapatkah seperti Daud yang rendah hati, pemberani, tidak ragu, mengatakan pasti menang karena Tuhan ada di dia. Ayat pengantar khotbah kita tadi, ayat hafalan kita tadi dari Mazmur 27 ayat 1, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus takut? Kalau Tuhan di pihak kita, tidak ada yang harus kita takut. Oleh karena itu, anak-anak Tuhan, anak-anak remaja, gereja masa ini, tampil. Berperanglah melawan musuh-musuh zaman sekarang, yaitu kesombongan yang melekat di hati kita karena dosa pelanggaran kita. Tampillah sebagai Daud masa kini yang pemberani. Jangan pernah anggap sepele pekerjaan di gereja Tuhan. Jangan pernah anggap sepele dirimu karena kamu berharga di mata Tuhan. Tampillah Daud masa kini yang pemberani, yang menyadarkan Tuhan di dalam hidup. Mari kita sama-sama berjuang melawan semua musuh yang ada di sekitar kita. Andalkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Lihat di sebelah kanan imam ada bacaan. Mari kita sama-sama percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Salam, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kasih-Mu dan campur tangan-Mu yang telah memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, agar kami menjadi panglima perang di masa ini. Daud yang sederhana, Daud yang hebat, Daud yang mengandalkan Tuhan, Daud yang senantiasa bersikap tenang, tidak terburu-buru, supaya musuh ditaklukkan. Ini kami dengan seluruh keberadaan kami, remaja GKPK di seluruh Indonesia. Pandang kami menjadi anak-anak, perbaharui kami dan perlengkapi kami di dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Nah adik-adik, bagaimana tadi firman Tuhan? Pastinya dong luar biasa. Untuk saat ini, sebelum doa penutup, kita angkat lagu pujian kita, Kecaplah dan Lihatlah. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia ini kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.